Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 9 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Sudiani dengan stamuk A1M12209 dan saya dikenalkan dengan NIM A1M122005. Nama saya Ferry dengan NIM A1M122042. Dengan saya Indra Rizky dengan NIM A1M122012. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori pembelajaran apa yang cocok diterapkan pada materi pelajaran di kelas 9. Tepatnya materi yang kita akan bahas adalah mengenai teks rekon dan teks eksplanasi. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa teori pembelajaran, di antaranya seperti teori konstruktivisme, behaviorisme, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kira-kira teori apa sih yang cocok diterapkan pada materi pelajaran di kelas 9. Untuk video selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut ini. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu teks rekon. Kegiatan memahami informasi dalam teks rekon cocok untuk menggunakan teori balai kognitif. Karena teori balai kognitif menekankan pentingnya prosesan mental, pengorganisasian informasi, dan konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran dan pemahaman. Dalam konteks memahami informasi dalam teks rekon, individu menggunakan kemampuan kognitif mereka seperti perhatian, persepsi, memori, pemecahan masalah, dan penalaran. Untuk mengolah dan mengorganisasi informasi yang disajikan dalam teks, mereka menganalisis struktur teks, mengidentifikasi gagasan utama, menghubungkan konsep, dan membuat pemahaman yang koheren dari informasi yang diberikan. Oke, teori belajar kognitif juga menekankan pentingnya penggunaan strategi belajar yang efektif. Dalam kegiatan memahami informasi dalam teks rekon, individu dapat menggunakan strategi seperti membaca secara aktif, mengajukan pertanyaan, membuat rangkuman, membuat gambaran mental, dan membuat asosiasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Strategi ini membantu mereka dalam pemrosesan informasi yang lebih mendalam, pengorganisasian yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih kuat. Selain itu, teori belajar kognitif mengakui peran penting pemahaman prasyarat dalam pembelajaran dan kegiatan memahami informasi dalam teks rekon. Individu dapat menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang sudah ada sebagai dasar untuk memahami informasi baru. Mereka menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi pola dan hubungan, dan memperluas pemahaman mereka dengan bergantung pada pengetahuan yang sudah ada. Dengan demikian, alasan saya memilih teks kognitif ini adalah karena cocok dengan teori belajar yang melibatkan pemrosesan mental, penggunaan strategi belajar, dan konstruksi pengetahuan untuk mengolah, mengorganisasi, dan memahami informasi yang disajikan dalam teks. Jadi saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Menurut saya, teori yang cocok dalam mengenali dan menggunakan kata serapan dalam teks rekon yaitu teori belajar humanistik. Karena penerapan implementasi teori belajar humanistik itu lebih merujuk pada ruang atau subjek selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Aplikasi teori pembelajaran humanistik yaitu bapak atau ibu guru harus memahami bahwa peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator untuk mengaplikasikan teori belajar ini. Tugas fasilitator adalah sebagai berikut, yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada para peserta didik. Jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang dilakukannya. Menyediakan sistem belajar baik buku, media visual, maupun audio. Tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif, memandu keaktifan peserta didik.
Menurut teori humanistik yaitu tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha mengambil perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengikutnya. Teori ini tak hanya berpusat pada sisi pendidikan para peserta didik saja, namun juga sisi psikologi mereka. Dengan kata lain, bahwa teori ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari manusia itu sendiri, dan teori humanistik itu lebih mengedepankan proses belajar bukan pada hasil belajar. Tidak ada penekanan pada peserta didik dalam belajar yang dapat memantulkan potensi, minat, dan bakat. Proses belajar akan dipandangkan saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dunia serta berupaya untuk sampai manifestasi diri dengan lebih baik. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan membahas mengenai materi kedua yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membahas dari apa sih yang cocok ataupun relevan menerapkan pada materi pelajaran kelas 9 kepada teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun memberikan penjelasan secara terperinci tentang suatu konsep, fenomena, proses, suatu kejadian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itu mengapa di dalam teks eksplanasi harus membuat hubungan sebab akibat dari suatu kejadian. Nah, kemudian dalam teks eksplanasi setiap siswa ataupun individu dapat membaca materi, memberikan pertanyaan, dan membuat kesimpulan sendiri. Dan di sini di mana setiap individu ataupun peserta didik diberikan kebebasan ataupun diberikan kesempatan untuk bisa mencari pemahaman ataupun pengalaman mereka. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut barulah kita dapat menarik kesimpulan kira-kira teori apa yang cocok diterapkan pada materi pelajaran kelas 9 kepada materi teks eksplorasi. Di sini saya memilih teori belajar konstruktivisme. Nah, kenapa saya memilih teori belajar konstruktivisme padahal banyak sekali teori belajar yang telah sebelumnya kita jelaskan. Nah, menurut saya teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang sangat tepat dan relevan diterapkan pada materi pelajaran teks eksplorasi. Karena fokus utama dari teori belajar konstruktivisme adalah tentang pembelajaran aktif dan konstruksi mengenai pemahaman dari setiap individu ataupun peserta didik. Jadi mereka sendiri yang mencari pemahaman melalui pengalaman, melalui refleksi dan interaksi dengan informasi baru. Nah, dari hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwasanya teori konstruktivisme ini yaitu teori yang memberikan kesempatan kepada setiap individu ataupun peserta didik untuk bisa mencari pemahaman mereka sendiri, mencari materi, mencari informasi. Jadi bukan hanya bergantung pada guru ataupun dosen, kita bisa mencari pemahaman itu sendiri. Nah, kemudian contoh penerapan teori konstruktivisme pada materi pelajaran teks eksplorasi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini di mana guru ataupun dosen memberikan ataupun menyajikan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh individu ataupun peserta didik. Dan bagaimana guru ini mendorong setiap individu ataupun peserta didik untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi melalui pemahamannya sendiri tentang konsep ataupun fenomena yang sudah dieksplanasikan. Jadi di sini individu dituntut untuk bisa aktif mencari informasi, berpikir secara kritis, dan berkolaborasi dengan sesama siswa untuk membangun pengetahuan secara mendalam. Dalam artian teori ini memberikan kebebasan kepada kita untuk sebisa mungkin kita mencari berbagai pemahaman mengenai materi-materi yang kita ingin dapatkan. Mungkin sekian penjabaran materi dari saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, lanjut materi selanjutnya yaitu menyimak penjelasan sebab akibat melalui video. Pada materi ini teori yang cocok digunakan yaitu teori sosial. Kenapa? Karena teori ini menjelaskan masalah-masalah sosial yang kemudian dikaitkan dengan proses belajar mengajar. Jadi pada kehidupan sosial itu ada
komunikasi dan juga menyimak, sehingga teori ini cocok digunakan untuk materi menyimak penjelasan. Kemudian materi kedua yaitu menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi. Untuk materi kedua ini saya pikir teori yang cocok adalah teori pembelajaran kognitif. Kenapa? Karena teori pembelajaran kognitif berfokus pada pemahaman dan pengolahan informasi. Kemudian materi yang ketiga yaitu menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Untuk materi ini saya pikir teori yang cocok sama seperti teori yang tadi, yaitu teori kognitif, karena pada materi ini juga dibutuhkan pemahaman dan pengelolaan informasi. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.